Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 341. Semenit yang lalu, Adinata masih berada di bawah kekuasaan keluarga Sakti. Saat ini, kehidupan semua orang di keluarga Sakti semuanya ada di tangan Adinata. Melihat Adinata menodongkan pistol ke Davi Sakti, seolah ingin membunuhnya, keluarga Sakti menjadi bersemangat. Berhenti, Adinata, kamu binatang buas, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di tubuh kakekku, aku akan membunuhmu. Manson berteriak lemah. Sumusue juga berteriak, jika kamu berani menembak dan membunuh salah satu dari kami, kamu tidak akan bisa meninggalkan halaman ini. Adinata sangat marah saat mendengar kata-kata Manson, dia sudah lama menoleransi binatang kecil ini. Saat Adinata dan Jelita sedang saling jatuh cinta, saat mereka sedang mengandung, Manson diam-diam memanfaatkan Adinata Brahma untuk melakukan hal-hal memalukan itu dengan Jelita setiap pagi saat dia berangkat kerja. Terlebih lagi, mereka berdua melahirkan seorang bajingan kecil. Untungnya, keluarga Brahma memiliki tradisi menilai anak, jika tidak, Adinata mungkin akan sia-sia membesarkan anak untuk orang lain selama beberapa tahun. Adinata berjalan menuju Manson dan menembak kaki Manson. Ledakan! Manson memeluk kakinya dan menjerit. Ada ekspresi kesakitan dan keterkejutan di wajahnya, dia tidak pernah menyangka Adinata berani menembaknya. Saya tidak pernah menyangka ada orang di dunia ini yang berani menembak saya. Adinata menembaknya tanpa ampun dan berkata, jika adikmu tidak menjadi perantara untukmu, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Siapapun yang menyentuh wanita Adinata pasti tidak akan berakhir dengan baik. Cakra Fadi dan Yuze Ains kini telah kehilangan kesuburannya, dan Manson, biarkan dia menjadi cacat. Tembakan ini membuat seluruh keluarga Sakti meratap, terutama ibu Manson. Kamu binatang buas, kamu benar-benar melukai anakku. Kamu tidak memiliki kemanusiaan, tapi aku masih berencana menjadikanmu menantuku. Ibu Manson menangis dengan sedihnya. Saya yakin ibu manapun akan menangis seperti ini ketika putranya tertembak. Jika memungkinkan, Adinata tidak akan memilih untuk melepaskan tembakan ini di depan orang tua Manson. Namun, Manson sangat kejam, dia memprovokasi Adinata berkali-kali, dan Adinata tidak tahan lagi. Pada saat ini, Sumusue juga berkata dengan marah, Adinata, saya menasihati Anda, sebaiknya Anda meletakkan senjata Anda, ini adalah ibu kotanya. Sekarang properti Anda telah dibekukan, dan masuk dan keluar Anda telah dibatasi. Anda bagaimana beraninya kamu menjadi begitu tidak berdaya? Sebelum Adinata bisa menyelesaikan kata, melanggar hukum, dia terus melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Bentak. Adinata tidak menembak Sumusue. Sumusue adalah seorang gadis, dan dia tidak melakukan sesuatu yang serius pada Adinata, jadi dia menamparnya. Kamu berani memukulku? Dasar bajingan. Sumusue terbiasa bangga, setelah dipukuli, dia masih belum yakin. Namun, bentak. Adinata menamparnya lagi. Katakan, teruslah bicara. Jika kamu mengatakan sesuatu, aku akan memukulmu sekali. Adinata hanya berjongkok di depan Sumusue. Ibu Sumusue segera menutup mulut Sumusue dan memohon belas kasihan Adinata, Tuan Brahma, putriku telah dimanjakan olehku. Jangan marah. Dia tidak bermaksud jahat. Adinata mendengus dingin, putrimu memanfaatkan kenyataan bahwa dia dilahirkan dalam keluarga kaya dan memperlakukan orang lain sebagai bawahannya. Bahkan saudara perempuannya sendiri membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Apa salahnya jika Anastasia tidak menikah? Itu bukan urusanmu. Ambil saja wortelnya dan kurangi rasa khawatir. Ibu Sumusue dengan cepat berkata, ya, Anastasia tidak akan pernah menikah. Itu adalah kebebasannya. Kami tidak dapat mengendalikannya. Kami tidak akan pernah mengatakannya lagi, jangan pernah mengatakannya lagi. Melihat keluarga Sakti Musue telah menyerah, Adinata berdiri lagi dan berjalan menuju Davi Sakti. Davi Sakti sangat marah saat melihat cucunya terluka. Ia menatap ke arah Adinata, hai Adinata, ternyata saat kamu meninggalkan ibu kota terakhir kali, kamu sengaja meninggalkan pesawat UFO. Kamu sudah menduga hari ini. Davi Sakti tidak menyangka Adinata begitu pandai membuat perencanaan di usia yang begitu muda. Hari ini, keluarga Sakti akan jatuh ke tangan generasi ketiga keluarga Brahma. Davi Sakti berkata, Adinata, jika kamu membunuhku, atau membunuh salah satu dari kami, aku jamin kamu tidak akan pernah keluar dari rumah ini, dan pacarmu Cynthia Yandra, dalam waktu 24 jam aku juga akan dikuburkan bersamamu dalam waktu beberapa hari. Aku harap kamu berpikir dua kali sebelum bertindak. Tidak mudah bagi kakekmu untuk melatihmu selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin menikahi keluarga Brahma, MU dan menjadikanmu cucu mertuaku. Kami tidak memiliki kebencian apapun. Adinata mendengus dingin, tidak ada kebencian sekarang. Bagaimana jika kamu ingin membunuhku sekarang?
Davi Sakti terdiam dan berkata, itu hanya untuk menakutimu dan memaksamu untuk tunduk. Anastasia sangat mencintaimu, dan Sisi adalah putri kandungmu. Bagaimana aku bisa membiarkan Sisi tumbuh tanpa ayah? Bahkan jika aku memenjarakan mukamu berada di ibu kota selama sisa hidupmu, aku tidak mungkin menembakmu. Waktu tidak dapat diputar kembali ke beberapa menit yang lalu, tidak ada yang tahu apakah Adinata akan hidup atau mati jika dia tidak melawan. Pada saat ini, Adinata tiba-tiba mendengar suara keras dari kamar di lantai 2. Saya melihat Anastasia mendobrak pintu di lantai 2 dan berlari ke bawah dengan cepat. Adinata, tolong, jangan bunuh kakekku. Kami berjanji tidak akan memaksamu atau menghalangimu lagi. Bisakah kami menghapus masa lalu? Anastasia menangis dan memohon pada Adinata. Melihat air mata kecantikan itu, Adinata ingat bahwa dia baru saja menangis dan memohon padanya, dan dia merasa sedikit lebih lembut. Anastasia adalah wanita yang sangat baik, dan dia tidak ingin wanita itu membencinya sepanjang hidupnya. Jadi, Adinata berkata kepada Davi Sakti, "Oke, saya tidak akan membunuhmu, kamu harus menyelesaikan apa yang saya minta." Apakah ini yang terjadi antara Dwi Bisanaga dan Ganendra? Aku akan menelepon sekarang dan membuat harimau itu menghilang. Kata Davi Sakti, segera memutar nomor telepon dan memberikan instruksi di depan Adinata. Dan bagaimana dengan propertiku yang dibekukan? Adinata bertanya. Davi Sakti bingung, bukannya saya tidak ingin membantu Anda, tetapi ini sangat sulit untuk ditangani. Sekarang, banyak orang yang memperhatikan masalah ini dan berharap kakek Anda dapat kembali ke Tiongkok. Kamu juga tahu kalau kakekmu menghasilkan banyak uang di Tiongkok saat itu. Mereka semua berharap kakekmu akan mengeluarkan uang itu. Adinata mengangguk. Dia percaya apa yang dikatakan Davi Sakti itu benar. Kalau tidak, kakeknya bahkan tidak akan berani menjawab telepon. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya uang. Adinata tidak berencana untuk tinggal di Tiongkok. Sekarang dia telah menyinggung keluarga Sakti dan harta bendanya telah dibekukan. Kehidupannya di Tiongkok tidak akan mudah di masa depan. Dia memutuskan untuk segera membawa Cynthia Yandra ke Inggris. Anda meminta seseorang untuk mencabut pembatasan masuk dan keluar saya, kata Adinata. Davi Sakti berkata, tidak apa-apa, saya akan segera menelepon. Davi Sakti menelepon di depan Adinata, lalu berkata, tidak apa-apa, kamu bisa meninggalkan Tiongkok kapan saja sekarang. Saat itulah Adinata meletakkan senjatanya. Semuanya terselesaikan. Dia pergi. Anastasia, Adinata memandang Anastasia, dan Anastasia juga membaca beberapa kata dari mata lembut Adinata. Anastasia tersenyum penuh kasih sayang, pergilah, saya akan merawat anak itu dengan baik. Adinata berkata kepada Anastasia dengan nada meminta maaf, Anastasia, kamu adalah wanita yang sangat baik. Jika aku tidak bertemu dengan kecantikan itu, mungkin aku akan jatuh cinta padamu. Aku hanya bisa menyalahkan kami. Kami ditakdirkan tetapi tidak ditakdirkan. Batang. Bab 342. Anastasia lembut dan menawan, berdiri berhadapan dengan Adinata. Karena mereka baru saja turun dan tidak sepenuhnya terkena gas beracun tersebut, dua orang yang berdiri di ruang tamu sepertinya adalah satu-satunya dua orang yang selamat di medan perang. Anastasia adalah wanita yang baik, Adinata pasti bisa merasakannya. Jika Adinata menikah dengan keluarga Sakti dan menikah dengan Anastasia, bukan jelita, tidak ada keraguan bahwa Adinata akan jatuh cinta padanya. Karena Adinata telah jatuh cinta dengan wanita seperti jelita yang suka selingkuh dan menyukai kesombongan, tidak ada alasan bagi Adinata untuk tidak tergoda oleh Anastasia. Jika keduanya bersama, kemungkinan besar mereka tidak akan berpisah, bahkan jika mereka bertemu Cynthia Yandra, Adinata tidak akan selingkuh lagi dalam pernikahan karena karakter Adinata. Kemudian, Adinata dan Cynthia Yandra akan lewat. Saat ini, Adinata merasa tatanan penampilan kekasihnya sangatlah penting. Orang yang tepat di waktu yang salah juga tidak akan membuahkan hasil. Setelah pergi, Adinata mungkin tidak akan pernah kembali ke Tiongkok lagi dalam kehidupan ini. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Anastasia beberapa kali lagi. Dia sangat mempesona pada saat itu, begitu cantik sehingga dia jatuh cinta pada pandangan pertama dan jatuh cinta. Cinta lagi. Lalu, Adinata membuka pintu. Jangan bergerak. Sekelompok orang berseragam dan bersenjatakan senjata langsung bergegas menuju halaman. Tarik-menarik, tarik-menarik. Terlepas dari perintah Adinata, melihat Adinata dalam bahaya, Wibisana Erce mengendalikan UFO dan menembak orang-orang ini. Jangan tembak, lepaskan dia. Anastasia terbatuk 2 kali dan keluar. Orang-orang ini mendengarkan kata-kata Anastasia dan tidak menembak. Adinata juga menggunakan mikrofon yang terpasang di tubuhnya untuk berkata kepada Wibisana Erce, berhenti menyerang dan masuk ke mode sembunyi-sembunyi. Ya, pesawat UFO yang terbang di udara langsung menghilang. Begitu menakjubkan. Jet tempur ini sebenarnya bisa menjadi tidak terlihat.
Jet tempur siluman bukanlah hal yang aneh di bidang militer dunia. F-22 Amerika dan J-20 Tiongkok keduanya merupakan jet tempur siluman yang sangat kuat. Adapun pesawat UFO kecil yang dipinjam Adinata dari Mas, sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan F-22 atau J-20. Dibandingkan dengan mereka, Adinata paling banter adalah versi mini, dengan hanya sedikit senjata dan peralatan, dan pertahanan massalnya juga sangat lemah, dan dapat hancur berkeping-keping dengan satu tembakan. Ini adalah salah satu mainan Mas. Adinata tidak membuang waktu lagi dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Kalau dipikir-pikir, mungkin tidak banyak orang yang bisa mematahkan salah satu kaki Manson dan tetap keluar dari kompleks keluarga sakti tanpa terluka. Dia berjalan keluar gang dan naik taksi, bersiap untuk kembali dan menemui Cynthia Yandra. Saat ini, di luar halaman tempat Cynthia Yandra berada. "Bu, aku ingin makan manisan hau." Baiklah, aku akan memberikannya untukmu nanti." Seorang ibu dan anak sedang mengobrol, dan seorang pria bertopi tinggi dan bertopeng berjalan melewati mereka. Namun, detik berikutnya, pria itu tiba-tiba menginjak tembok dan terbang. Dalam sekejap, dia memanjat tembok dan tiba di halaman. Adegan ini tidak diperhatikan oleh siapapun, keterampilannya sungguh menakjubkan. Ini seperti mengenal King Gong. "Hah, Bu, sepertinya baru saja ada yang lewat. Kenapa tiba-tiba menghilang?" tanya anak itu heran. "Tidak ada siapapun di sini, jadi berhentilah curiga. Ayo maju ke depan dan membelikanmu manisan hau." Menggosok. Di halaman, pria itu mendarat dengan ringan di tanah, lalu berjalan perlahan menuju rumah dengan langkah kecil. Pintu ruang utama tidak tertutup. Duduk di kursi goyang bambu adalah seorang wanita yang mengenakan jaket putih panjang. Jenis yang hanya akan dia kenakan di pantai di musim panas. Besar dan tertutup seluruhnya. Topi untuk kepala dan rambut. Kakinya terentang penuh, dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam di bagian bawah terlihat jelas. Wanita yang berbaring di kursi kayu itu adalah Cynthia Yandra. Saya melihat pria itu mendekat perlahan, langkah kakinya begitu ringan hingga hampir tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian, dia menghampiri kursi goyang, mengulurkan tangannya dan menempelkannya di bahu jaket putih wanita itu. Namun, begitu dia memegang pakaian itu, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Segera, pria itu meraih dengan kuat dan meraih jaket putih besar itu tepat di udara. Dan tidak ada seorang pun di kursi goyang. Itu boneka. Pada saat ini, sebilah pisau ditaruh di leher pria itu, dan seorang wanita muncul di belakang pria itu adalah Cynthia Yandra. Cynthia Yandra mengenakan pakaian ketat yang biasa dia kenakan saat pergi ke gym, yang menggambarkan sosoknya yang sempurna, sepatunya juga sneakers. Sepertinya dia sudah merencanakan ini sejak lama. Cynthia Yandra berkata, "Tebakanku benar, aku tahu keluarga sakti akan mengirim orang untuk menangkapku saat Adinata pergi. Katakan padaku, apakah kamu dari keluarga sakti?" Cynthia Yandra sangat cerdas dan sudah lama menduga bahwa dia mungkin berada dalam krisis. Untuk mencegah dirinya menjadi beban bagi Adinata dan untuk mencegah mereka berdua melakukan adegan vulgar dalam drama TV di mana seorang pria menyelamatkan seorang wanita, Cynthia Yandra telah menyusun strategi kota kosong untuk memikat orang jahat agar mengambil tindakan. Umpan. Namun, pria itu memegang pisau di lehernya, tetapi dia tidak memohon belas kasihan seperti gangster itu. Sebaliknya dia malah tertawa dan bertepuk tangan. Pria itu berkata, "Cantik, kamu berhasil menipuku dan menusuk leherku dengan pisau. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa melakukan ini. Cynthia Yandra, kamu pantas menjadi wanita yang disukai kakak ketigaku." "Apa?" Ketika dia mendengar pria itu menyebut gelar, "saudara ketiga," Cynthia langsung tercengang. "Siapa kamu?" Pria itu berhenti berpura-pura dan melepas topeng hitamnya, memperlihatkan wajah tampan dengan sedikit pesona jahat. Dia juga terlihat sangat muda, hampir seumuran dengan Adinata. Cynthia Yandra telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan merupakan seorang CEO pembunuh. Sekilas dia tahu bahwa pria ini jelas bukan gangster biasa, tetapi anak dari keluarga kaya. Gangster biasa tidak akan pernah memiliki temperamen dan aura seperti ini, hanya tuan muda dari keluarga Brahma yang dapat memilikinya. "Apakah kamu kakak laki-laki tertua Adinata?" Cynthia Yandra bertanya dengan gembira. Namun, pria itu segera mengerutkan kening. "Apakah saya setua itu? Selain itu, bukankah Adinata memberitahu Anda bahwa Tian Brahma adalah yang paling tidak tampan di antara kami bertiga bersaudara? Di antara ketiga bersaudara, aku yang paling tampan, disusul Adinata, dan terakhir giliran Tian Brahma." Cynthia Yandra tertawa dan berkata, "Apakah kamu saudara kedua Adinata? Apakah kamu Xuan Brahma?" Pria itu tersenyum dan mengangguk. Dia adalah Xuan Brahma. Dia memilih Jelita sebagai istri Adinata melalui ribuan pilihan, dan kemudian memberikan Anastasia kepada Adinata untuk dinikmati, putra kedua generasi ketiga dari keluarga Brahma, Xuan Brahma.
Sekarang, seluruh keluarga Sakti mengirim orang untuk menangkapnya, tidak heran dia menutupi dirinya begitu erat. Cynthia Yandra bertanya dengan gembira, apakah Anda di sini untuk membantu Adinata? Dia pergi ke rumah Sakti, tetapi dia baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa masalah itu telah diselesaikan. Apakah Anda membantunya? Chuan Brahma tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya pada Cynthia Yandra. Cynthia Yandra, apakah kamu ingin melihat ayahmu? Chuan Brahma mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Dalam video tersebut, ayah Cynthia Yandra, Qin Yueming, sedang makan. Bab 343. Setengah jam kemudian, Adinata kembali ke halaman tempat Cynthia Yandra berada. Cantik, cantik. Begitu dia berjalan ke halaman, Adinata berteriak pada Cynthia Yandra. Ketika dia datang ke ibu kota, dia telah menyelesaikan masalah antara Dewi Bisanaga dan Ganendra, dan dia yakin Davi Sakti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dan masalah pembekuan propertinya mungkin tidak mudah diselesaikan. Oleh karena itu, Adinata memutuskan untuk membawa Cynthia Yandra ke Inggris dan kembali setelah beberapa saat ketika masalahnya telah teratasi. Adinata berlari dan datang ke ruang belakang, tetapi ketika dia melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda keberadaan Cynthia Yandra. Cynthia, kamu di mana? Adinata mencari di setiap ruangan, termasuk kamar mandi, dan membuka pintu untuk melihatnya. Namun, setelah menggeledah rumahnya, Cynthia Yandra tidak ditemukan. Jadi, Adinata menelepon Cynthia Yandra, tetapi tidak menjawab. Aneh, kemana perginya si cantik? Tepat ketika Adinata hendak kembali, dia mengirim pesan ke Cynthia Yandra, mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Cynthia Yandra juga membalas Adinata, jadi Cynthia Yandra tidak mungkin memanggil polisi. Apakah Cynthia diculik oleh orang-orang dari keluarga Sakti? Adinata berpikir sejenak, hanya ada satu kemungkinan, bergantung pada. Adinata sangat marah, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, karena keluarga Sakti ingin Adinata dan Anastasia bersama. Mengapa mereka tidak menyerang Cynthia Yandra? Untuk memisahkan Adinata dari Cynthia Yandra, keluarga Sakti kemungkinan besar akan menangkap Cynthia Yandra dan membunuhnya, atau mencari beberapa pria untuk memanfaatkannya. Manson pasti bisa melakukan hal seperti itu. Ketika dia memikirkan Cynthia Yandra diintimidasi, Adinata menjadi bingung dan marah. Dia segera mengambil mobil lain dan bergegas kembali ke kediaman Davi Sakti. Ketika kami tiba kali ini, tempat itu sudah dalam keadaan siaga 1, dan lebih banyak orang datang untuk menjaga tempat itu. Seseorang mengenali Adinata sebagai pria yang baru saja membuat keributan di keluarga Sakti dan melukai kaki Manson. Orang ini segera berdiri, anak nakal, kami membiarkanmu hidup, tetapi kamu masih berani kembali. Adinata ingin mengetahui keberadaan Cynthia Yandra, dan berkata dengan dingin, keluar dari sini. Saya ingin melihat Davi Sakti. Dan bagaimana orang itu bisa membiarkan orang berbahaya seperti Adinata masuk lagi? Kaulah yang harus keluar dari sini. Kamu berani melawan keluarga Sakti, kamu tidak ingin hidup lama. Pria itu berteriak dengan kejam. Adinata berhenti berbicara omong kosong dan meninju wajah lawannya, menjatuhkannya ke tanah. Namun, pada saat ini, beberapa senjata langsung diarahkan ke Adinata. Adinata tidak panik. Dia menjentikan jarinya dan melihat sebuah pesawat UFO tiba-tiba muncul perlahan di langit, memperlihatkan moncong senjata tempur. Jika kamu berani menembak, aku jamin tidak ada seorang pun di keluarga Sakti yang akan selamat. Adinata mengancam. Orang-orang itu juga berada dalam dilema, mereka sekarang memiliki lebih banyak orang, dan mereka hanya bisa menyerang dan bertahan dari tanah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap sesuatu seperti jet tempur, dan tentu saja mereka tidak berani bercanda dengan kehidupan siapapun di keluarga Sakti. Tunggu saja, aku akan melaporkannya pada Tuan. Pria itu segera berlari ke halaman karena gas beracun di dalam rumah relatif berat. Semua orang di keluarga Sakti sudah pergi ke halaman untuk mencari udara segar. Saat ini, Manson dan ibunya sedang dibawa ke rumah sakit untuk perawatan luka tembak di kaki mereka. Tuan, anak itu kembali lagi. Katanya dia ingin bertemu denganmu. Begitu pria itu memasuki halaman, dia melapor ke Davi Sakti. Apa? Begitu Davi Sakti mendapatkan kembali kekuatannya, dia hampir menendangnya lagi. Orang yang membunuh 1000 pedang ini jelas telah menyelesaikan masalahnya. Mengapa dia kembali? Anastasia juga tertegun sejenak, ingin tahu alasan dia kembali. Dan Sumusue berteriak dengan marah, bajingan pelanggar hukum ini saat yang tepat baginya untuk kembali. Dia baru saja mengejutkan kita. Kita pasti bisa membunuhnya kali ini. Davi Sakti berpikir sejenak dan berkata, biarkan dia masuk. Ya, pria itu berlari keluar dan berlari ke arah Adinata, ikutlah dengan saya, tetapi UFO Anda tidak boleh mengikuti. Adinata menjentikan jarinya ke langit, dan UFO segera beralih ke mode tak kasat mata, tidak ada yang tahu apakah UFO itu mengikutinya. Sesampainya di halaman, Davi Sakti duduk di kursi dan bertanya dengan anggun, Adinata, kenapa kamu kembali?
Adinata berkata dengan marah, Davi Sakti, kemana kamu membawa Cynthia Yandra? Davi Sakti tampak bingung, apa katamu? Cynthia Yandra hilang. Adinata berkata, berhentilah berpura-pura. Kamu pasti telah mengirim seseorang untuk menangkap keindahan ketika aku datang mencarimu. Tolong serahkan tunanganku kepadaku. Davi Sakti juga jarang mengungkapkan keluhannya, saya sama sekali tidak mengirim siapapun untuk menangkap tunangan Anda. Kamu kentut? Adinata berteriak pada Davi Sakti dengan keras. Adinata, kamu sangat lancang. Sumusue, yang baru saja ditampar beberapa kali oleh Adinata, berteriak keras, di kompleks keluarga Sakti, kamu benar-benar melanggar hukum. Kami tidak bisa membunuhmu sekarang, tetapi sekarang setelah kamu kembali, kamu benar-benar melanggar hukum. Mencari kematian. Xiao Liu, beri aku suntikan dan bunuh dia. Sumusue memerintahkan pria yang membawa Adinata masuk. Namun, tanpa perintah Davi Sakti, pria itu tidak berani menembak dengan mudah, namun dia tetap mengarahkan pistolnya ke Adinata. Jangan impulsif. Anastasia tiba-tiba berdiri, dan kemudian dia tahu mengapa Adinata kembali lagi dan lagi, ternyata itu untuk Cynthia Yandra. Anastasia berkata, Adinata, jangan terlalu bersemangat. Jika kakekku mengatakan dia tidak melakukannya, maka dia pasti tidak melakukannya. Dia tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Davi Sakti juga mendengus dingin, kamu bocah, bagiku sekarang, kamu hanyalah ikan di telapak tanganku. Jika aku menangkap Cynthia Yandra, bahkan jika aku dengan berani mengakuinya, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Kalau ku bilang aku tidak menangkapnya, itu berarti aku tidak menangkapnya. Anastasia berkata, kakekku tidak akan berbohong padamu. Mungkin Manson yang melakukannya. Aku akan meneleponnya dan bertanya padanya. Adinata mengangguk. Manson sangat arogan. Mungkin itu idenya. Anastasia menelepon Manson. Awalnya, dia tidak menjawab telepon. Dia mungkin telah mengeluarkan peluru dari kakinya. Setelah beberapa saat, dia kembali. Anastasia dengan cepat bertanya, Yulin, apakah Cynthia Yandra ditangkap olehmu? Manson mengertakkan giginya kesakitan dan berkata, saya tidak menyentuh Cynthia Yandra. Ada apa? Apakah Cynthia Yandra hilang? Hebat, Adinata, tunangan bajingan ini pasti melarikan diri atau dibawa pergi oleh seseorang. Itu gilirannya, bajingan ini, aku tidak bisa menghindarinya. Anastasia berkata di telepon, kamu harus merawat lukamu dengan baik. Setelah menutup telepon, Anastasia berkata kepada Adinata, Yulin bilang dia juga tidak menangkap Cynthia Yandra. Tidak mungkin. Cynthia baru saja membalas pesanku dan mengatakan dia sedang menungguku di rumah, tapi sekarang tidak ada seorang pun di sana. Jika bukan keluarga Sakti MU yang melakukannya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Adinata sama sekali tidak percaya bahwa keluarga Sakti tidak ada hubungannya dengan hilangnya Cynthia Yandra. Anastasia berkata, mungkin sesuatu terjadi padanya untuk sementara, dan dia mungkin keluar. Aku akan pergi bersamamu untuk mencarinya, dan membantumu menyesuaikan pengawasan, oke? Melihat wajah tulus Anastasia dan semua orang di keluarga Sakti menyangkalnya, Adinata tahu bahwa tidak akan ada hasil jika dia terus bertanya di sini, jadi dia pergi bersama Anastasia. Bab 344. Adinata dan Anastasia pergi. Mereka kembali ke halaman tempat Adinata dan Cynthia Yandra tinggal sementara dan terus mencari, tetapi Cynthia Yandra masih belum ditemukan. Anastasia berpikir dan bertanya, halaman siapa yang termasuk dalam halaman ini? Bisakah Anda menghubungi pemilik rumah ini? Mungkin ada beberapa jalan rahasia atau kamar pribadi di sini, tempat Cynthia Yandra mungkin pergi. Adinata memikirkannya dan menemukan bahwa Anastasia benar-benar bijaksana, dia bahkan tidak berpikir untuk menelepon Himin, pemilik halaman. Adinata segera menghubungi nomor telepon Himin. Tuan Brahma. Himin dengan cepat menjawab telepon. Adinata bertanya, Himin, apakah ada jalan rahasia atau kamar pribadi di halamanmu? Himin bingung, tidak, hanya kamar itu saja. Ada apa? Adinata berkata, Cynthia baru saja ada di rumah, tetapi dia tidak dapat ditemukan sekarang. Jika dia menelepon Anda, harap ingat untuk menghubungi saya sesegera mungkin. Baik, Tuan Brahma. Setelah menutup telepon, Adinata menggelengkan kepalanya. Anastasia menepuk bahu Adinata dan berkata, jangan berkecil hati. Saya akan membantu Anda mengatur pengawasan di jalan-jalan terdekat. Jika dia meninggalkan halaman, dia harus difoto. Anastasia adalah putri dari keluarga Sakti. Dengan menggunakan koneksinya, dia dengan cepat menemukan video pengawasan dari 1 atau 2 jam terakhir. Namun, dia hanya dapat menemukan video pengawasan dari salah satu persimpangan. Sebaliknya, Adinata melihatnya 2 kali dan tidak menemukan Cynthia Yandra di dalamnya. Sepertinya pacarmu pergi melalui persimpangan lain yang sistem pengawasannya rusak, Anastasia menganalisis. Adinata penasaran kenapa dia berjalan di persimpangan lain, apakah itu kebetulan, atau dia sengaja menghindari pengawasan?
Cynthia Yandra tidak punya alasan untuk menghindari pengawasan dengan sengaja, kecuali orang yang membawanya pergi melakukannya dengan sengaja. Anastasia berkata, pacarmu kemungkinan besar akan meninggalkan ibu kota. Ayo kita pergi ke bandara untuk menemuinya. Setelah itu, Adinata diantar ke bandara oleh Anastasia. Dia menelepon dan meminta seseorang untuk memeriksa penerbangan terakhir untuk melihat apakah ada wanita bernama Cynthia Yandra di antara mereka. Namun hasil pemeriksaan masih negatif. Dengan demikian, hingga pukul 11 malam, ibu kota masih gelap gulita. Adinata dan Anastasia sedang duduk di halaman tempat mereka tinggal sementara, tampak lelah. Adinata sedang tidak berminat untuk menemukan Cynthia Yandra. Anastasia, seperti nyonya rumah, melepas mantelnya, menemukan daun teh, mencuci teko dan cangkir teh, lalu membuatkan secangkir teh panas untuk Adinata. Adinata, kamu berlari sepanjang hari dan belum makan apapun. Minumlah secangkir teh panas untuk menghangatkan dirimu. Anastasia berinisiatif menyerahkan cangkir teh kepada Adinata. Omong-omong, Adinata bukan satu-satunya yang tidak makan. Untuk membantu Adinata menemukan Cynthia Yandra, Anastasia tidak makan apapun sepanjang hari. Hari ini di ibu kota sangat dingin. Tangan Anastasia sangat dingin hari ini. Dia memegang cangkir teh dengan kedua tangannya, memberikan sentuhan kehangatan pada tangannya yang putih dan lembut, dan mengeluarkan suara mendengkur yang menyenangkan. Jika orang mesum lainnya duduk di sini dan melihat tangan putih Anastasia dan suara yang menyenangkan itu, mereka mungkin akan memiliki pikiran jahat. Namun, Adinata tidak punya niat untuk memperhatikan hal ini. Bagaimana kabar Cynthia sekarang? Adinata sangat khawatir sesuatu akan terjadi pada Cynthia Yandra. Khawatir dia akan dibunuh atau Anastasia menyesap tehnya, mengeluarkan suara minum teh yang enak, lalu berkata, Adinata, firasatku adalah Cynthia Yandra akan baik-baik saja. Dengar, dia selalu ada di rumah kan? Kalau ada orang jahat yang datang dan membawanya pergi dengan paksa, pasti akan ada tanda-tanda perkelahian di sini. Saya mendengar bahwa Nona Cynthia Yandra sangat kuat dalam taekwondo. Kebanyakan anak laki-laki tidak bisa mengalahkannya, jadi jejak pertarungannya akan sangat jelas. Namun, segala sesuatu di dalam dan di luar halaman sangat bersih dan rapi, tanpa ada bekas perkelahian. Ini menunjukkan bahwa Nona Cynthia Yandra keluar dengan sukarela. Sebagai seseorang yang pernah berada di medan perang, bagaimana mungkin Adinata tidak bisa menganalisis hal ini? Dia mengetahuinya sejak pertama kali dia kembali ke sini. Namun, Adinata masih khawatir. Adinata berkata, ada kemungkinan lain. Seseorang menodongkan pistol ke arahnya dan dia tidak bisa melawan. Adinata memandang Anastasia dengan tatapan agresif, dan arti kata-katanya jelas. Karena hanya keluarga sakti yang punya senjata, Adinata masih meragukan keluarga sakti. Pada saat ini, Adinata tiba-tiba menerima pesan. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa itu dari Cynthia Yandra. Adinata langsung bersemangat. Sungguh indah. Anastasia juga dengan cepat meletakkan cangkir tehnya, berlari ke arah Adinata, berjongkok di depan Adinata, dan bertanya, apa yang dia katakan? Isi pesannya adalah, saya baik-baik saja, tolong jangan NM. Melihat kalimat ini, Adinata dan Anastasia sama-sama bingung. Apa maksudnya NM? Adinata tidak punya waktu untuk menafsirkan isi pesannya, jadi dia segera menelepon. Tetapi ketika dia menelepon, teleponnya dimatikan. Brengsek! Adinata sangat marah. Anastasia sedang menafsirkan arti kalimat ini. Apakah Nona Cynthia Yandra memberitahumu, aku baik-baik saja, jangan rindukan aku? Adinata juga merasa bahwa, saya sangat baik, jangan diucapkan, relatif lancar. Tapi bukankah pingin dari Nian diucapkan? Faktanya, Adinata dapat berbicara berbagai bahasa dan sangat mahir berbahasa Mandarin, tetapi dibandingkan dengan bahasa Mandarin murni, dia tidak terlalu profesional, seperti dalam pingin. Anastasia berpikir sejenak, matanya yang cerah bersinar, dan bertanya, metode masukan apa yang digunakan Cynthia Yandra? Apakah ini ejaan ganda? Namun, Adinata tidak tahu banyak tentang ini, apa itu ejaan ganda? Anastasia menjelaskan, pinyin ganda berarti menggunakan huruf Inggris untuk mewakili bunyi dan akhiran pinyin Tiongkok. Misalnya, jika Anda menggunakan Kuan Pin, itu adalah Nian, dan Anda harus mengetikkannya 4 kali. Namun jika Anda menggunakan Shuang Pin, Anda hanya perlu mengetikkan 2 huruf, yang sangat mengurangi jumlah penekanan tombol. Adinata memikirkannya, dan dia tahu bahwa Cynthia Yandra adalah orang yang mengejar efisiensi, dan karena pekerjaannya, dia sering harus banyak mengetik di komputer dan membalas email. Hal yang sama juga terjadi di WeChat. Dia adalah tipe CEO yang benci membalas pesan dengan suara kecuali jika mengetik sangat merepotkan. Selain itu, suatu kali, Adinata ingin menggunakan ponsel Cynthia Yandra untuk membalas pesan, tetapi menemukan bahwa saat mengetik pingin, kata-kata yang diketiknya bukanlah kata-kata yang diinginkannya.
Adinata pernah berpikir bahwa kata-katanya tidak cukup baik, jadi dia akhirnya memasukkannya dengan suara. Sepertinya pertarungan ganda, jawab Adinata. Anastasia mengacak-acak rambut panjangnya yang menghalangi penglihatannya, lalu mengeluarkan ponselnya dan mencari peta kunci metode masukan Shuangtin di browser. Soalnya, kata terakhir, Ian, diwakili oleh M. Kata NM yang dia kirimkan diucapkan sebagai NM. Dia bermaksud memberitahumu bahwa dia sangat baik. Jangan ucapkan itu. Mungkin dia ada di terburu-buru dan tidak mengetik kata itu sudah dikirim. Penjelasan Anastasia hampir sempurna, dan Adinata tidak dapat menemukan celah apapun. Namun, penjelasan yang begitu sempurna itulah yang membangkitkan kecurigaan Adinata. Mengapa dia tahu metode masukan apa yang digunakan Cynthia Yandra? Mengapa dia begitu antusias mengajak Adinata memeriksa kamera pengintai? Mengapa dia begitu yakin bahwa Cynthia Yandra baik-baik saja? Mengapa dia berpikir Cynthia Yandra mungkin telah meninggalkan ibu kota? Adinata tampak tegas dan berkata kepada Anastasia, "Anastasia, kamu menampilkan pertunjukan yang bagus hari ini." Bab 345. Anastasia tertegun dan menatap Adinata dengan tatapan kosong. "Acting? Apa maksudmu dengan ini?" Adinata mendengus dingin. "Apa maksudmu? Apalagi yang kamu maksud dengan bertanya padaku? Kamu sudah tahu bahwa Cynthia Yandra ditangkap oleh keluarga Sakti, MU, dan kamu sudah tahu di mana Cynthia Yandra ditahan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia baik-baik saja dan tahu banyak hal tentang dia? Cynthia dibawa pergi oleh keluarga Sakti MU." Anastasia memandang Adinata dengan wajah polos. "Adinata, percayalah, saya benar-benar tidak tahu di mana Cynthia Yandra berada, dan saya tidak tahu apakah dia ditangkap oleh keluarga kami. Saya percaya kakek dan saudara laki-laki saya kamu tidak akan berbohong padaku." "Percaya padamu? Kenapa aku harus mempercayaimu, seorang wanita dari keluarga Sakti?" kata Adinata tanpa basa-basi. Anastasia terlihat sangat sempurna, dan dia sangat mirip dengan Jelita. Mereka berdua adalah tipe wanita sempurna yang sangat cantik dan tidak dapat menemukan kesalahan. Dan wanita cantik seperti Jelita adalah pembohong, jadi Adinata merasa Anastasia dan Jelita juga merupakan tipe orang yang sama. Hanya saja Anastasia tahu cara bersembunyi dengan lebih baik. Anastasia sangat ingin membela diri. Dengan panik, dia meraih lengan baju Adinata dan berkata, "Adinata, aku tahu kamu mengkhawatirkan keberadaan Cynthia Yandra, tapi aku benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Kenapa aku harus berbohong? Kamu?" Adinata membuang Anastasia. "Kenapa? Bukankah itu karena kamu ingin menikah denganku dan menjadi menantu keluarga Brahma kita? Keluarga Sakti kamu selalu mendambakan koneksi internasional keluarga Brahma kita. Setelah kamu menikah denganku, keluarga Sakti, MU tidak akan terkalahkan di dalam dan luar negeri." Anastasia sangat malu. Tentu saja dia tidak akan mengakuinya ketika seorang pria mengatakan ini, "Aku tidak ingin menikah denganmu." Adinata berkata dengan dingin, "Apakah kamu sendiri yang mengetahuinya?" "Anastasia, aku dapat memberitahumu dengan jelas hari ini bahwa aku, Adinata, hanya akan menikahi Cynthia Yandra, jadi jangan mencoba menjadi wanitaku. Aku tidak akan mempertimbangkanmu sebagai istri kedua." Ketika Anastasia mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung menjadi malu. Ini adalah hal paling menghina yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Wanita tercantik di ibu kota, yang menjadi sasaran pengejaran pria yang tak terhitung jumlahnya, dimarahi wajahnya oleh pria, mengatakan bahwa dia bahkan tidak akan dianggap sebagai istri kedua. Anastasia benar-benar terluka oleh Adinata. Anastasia masih seorang wanita yang bangga. Dia terus menyangkal, "Adinata, aku juga tidak menyukaimu. 4 tahun lalu, kamu menyakitiku seperti itu. Bagaimana aku bisa menyukai pemerkosa? Laki-lakiku." Kata-kata ini mungkin menipu Adinata sebulan yang lalu. Namun, beberapa waktu lalu, saat memantau Cynthia Yandra dan Edward Su, Adinata dengan jelas mendengar Anastasia memberitahu Cynthia Yandra bahwa dia menyukai Adinata. Oleh karena itu, Adinata tahu lebih jelas bahwa Anastasia berbohong sekarang. Alhasil, Adinata memperdalam kemungkinan bahwa Anastasia adalah pembunuh yang menangkap Cynthia Yandra. Adinata berkata, "Bagaimana saya tahu? Saya mendengar bahwa 80% wanita berfantasi di. Mungkin Anda pandai dalam hal itu." Karena dia cemas dengan keberadaan Cynthia Yandra, Adinata pun berbicara dengan tidak bermoral. Bentak. Ketika Anastasia mendengar ini, dia tidak tahan lagi, mengangkat tangannya dan menampar wajah Adinata. Pada saat yang sama, air mata kesedihan Anastasia terus mengalir seketika. Saat air mata muncul di wajah halus Anastasia, air mata itu bersinar seperti berlian. Dan mata Anastasia yang lembab membuat orang-orang memandangnya dengan kasihan. Matanya secerdas seolah bisa berbicara. Adinata belum pernah melihat mata yang begitu indah. Anastasia menangis dan berkata, "Adinata, kamu tidak bisa menghinaku seperti ini.
4 tahun lalu, setelah saya keluar dari ruangan gelap dan kembali ke Tiongkok, saya mengalami depresi selama beberapa bulan dan kehilangan berat badan hingga lebih dari 80 kg. Ini tidak seburuk yang kamu katakan. Adinata, sangat menyakitkan bagimu untuk mengatakan ini tentang aku. Aku benci kamu. Setelah mengatakan itu, Anastasia berlari keluar dengan air mata berlinang. Anastasia. Melihat ekspresi sedih Anastasia, saat ini, Adinata ingin menghentikannya dan mengusirnya. Entah kenapa, tapi setelah ditampar oleh Anastasia, Adinata merasa Anastasia menjadi lebih nyata. Semakin murah hati Anastasia dan semakin dia mengabaikan dendam masa lalu, semakin aneh perasaan Adinata. Sebaliknya, Anastasia membencinya, yang membuat Adinata merasa nyaman. Saat ini, Adinata juga merasa apa yang baru saja dia katakan terlalu serius. Faktanya, berdasarkan penampilan Adinata, seharusnya sudah jelas bahwa Anastasia tidak mengetahui keberadaan Cynthia Yandra. Bahkan jika Cynthia Yandra benar-benar ditangkap oleh keluarga sakti, Anastasia tidak akan tahu apa-apa tentang hal itu. Namun, Adinata terlalu peduli pada Cynthia Yandra, dia hampir kehilangan Cynthia Yandra sebelumnya. Dia baru saja merebut kembali Cynthia Yandra dari Edward Su, dan hanya 2 hari kemudian, dia kehilangan Cynthia Yandra lagi. Tidak dapat dihindari bahwa Adinata akan kehilangan kendali atas emosinya. Anastasia berjalan keluar halaman dan mengendarai jeepnya ke rumah Davi Sakti. "Nona, ada apa denganmu?" Sesampainya di ruang tamu, seorang lelaki tua berusia 60-an melihat Anastasia tampak seperti baru saja menangis, dan mau tidak mau bertanya dengan prihatin. Orang tua ini adalah pelayan dan pengurus rumah tangga keluarga sakti. Dia telah menyaksikan Anastasia dan anak-anaknya tumbuh dewasa. "Butler Cheng, apakah kakekku ada di kamar? Ada yang ingin kutanyakan padanya." Anastasia menyeka air matanya dengan tisu. Butler Cheng berkata, "Tuan sedang berada di ruang kerja sekarang dan sedang membicarakan sesuatu. Nona, silakan duduk dan istirahat dulu. Saya akan membuatkan Anda secangkir teh." Saat ini, di ruang kerja Davi Sakti. "Tuan, orang-orang kami menemukan seseorang yang dicurigai sebagai Xuan Brahma kemarin. Sepertinya dia datang ke ibu kota." Seorang pemuda melapor ke Davi Sakti. Davi Sakti menyipitkan matanya. "Xuan Brahma, pria pemberani ini, tahu bahwa aku tidak akan melepaskannya, namun dia masih berani datang ke ibu kota." Pemuda itu berkata, "Tahukah dia bahwa kita akan berurusan dengan Adinata hari ini, jadi dia datang ke sini untuk mendukung Adinata? Mungkinkah dia yang mengendalikan UFO di balik layar hari ini?" Davi Sakti menggelengkan kepalanya. UFO itu jelas direncanakan oleh Adinata ketika dia meninggalkan ibu kota terakhir kali. Itu tidak ada hubungannya dengan Xuan Brahma. Xuan Brahma mungkin tidak terlalu peduli dengan hidup atau mati Adinata. Pemuda itu bingung. Mengapa? Bukankah Adinata dan Xuan Brahma bersaudara? Davi Sakti mendengus dingin. Xuan Brahma, orang ini, 10.000 kali lebih licik daripada Adinata. Meskipun Adinata berani dan banyak akal, dia sangat jujur dan memiliki karakter yang baik. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Tapi Xuan Brahma berbeda. Dia iblis besar. Dia mengendalikan semua ini dan pasti merencanakan sesuatu. Selama periode ini, saya memikirkannya dengan hati-hati, mengapa dia melemparkan Anastasia ke Adinata dan membuat kami membenci Adinata? Sangat mungkin dia hanya ingin menggunakan bantuan keluarga sakti kita untuk menyingkirkan Adinata. Pemuda itu sangat terkejut. "Kamu Xuan ingin menggunakan kami untuk membunuh saudaranya sendiri? Orang ini sangat kejam."